Bab 418. Kak Maura. Maura. Ketika Sander mendengar suara itu, dia berbalik dan melihat ke arahnya. Tak jauh dari sana, seorang wanita berdiri dengan memakai gaun panjang berwarna kuning muda. Dia memiliki paras yang luar biasa cantik. Rambut panjangnya tergerai. Di pinggangnya, diikat dengan pita ungu. Tubuhnya terlihat ramping dan anggun. Wanita itu memegang 5 atau 6 buku di depan dadanya. Ketika melihat orang di depannya, Sander tahu bahwa ini adalah dewa nyata. Sander memperhatikan wanita di depannya. Aura asli orang ini sebenarnya sedikit mirip dengan Rosa. Hanya saja, Rosa tampak lembut di luar dan licik di dalam. Dia menunjukkan sifat yang cerdik. Sementara itu, orang di depannya memang benar-benar lembut dan anggun. Sulit bagi orang untuk membayangkan bahwa dia adalah dewa nyata yang dulu tak terkalahkan. Pria itu amat kaget. Sungguh tak menyangka. Dalam bayangannya, dewa nyata seharusnya tipe orang yang dingin atau menakutkan. Ternyata sama sekali tidak. Orang di depannya tak memiliki sedikit pun sifat menindas. Wajahnya menyunggingkan senyuman yang membuat orang merasa adem. Kini, Maura juga menatapnya. Dia tersenyum ke arahnya. Berhubung pria itu diam, dia sontak tersenyum manis seraya menyapa, "Halo." Sander ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Kamu mengenalku?" Maura mengangguk sembari berucap, "Ya." Dia menatapnya sambil bertanya, "Bagaimana aku harus memanggilmu?" Maura mengedipkan mata, lalu berucap, "Kamu bisa memanggilku sama dengan mereka. Panggil saja kakak." "Kakak." Sander terdiam, jelas bahwa lawan bicaranya telah mengetahui tentang hubungannya dengan Selina. Priska melihat ke arah Maura, lalu melihat pria itu. Tatapannya sangat penasaran. Kini, Maura duduk di samping. Dia meletakkan bukunya dengan rapi, lalu bertanya, Kamu datang khusus untuk mencariku?" Dia segera mengangguk, "Ya." Maura melihatnya sambil tersenyum, tanpa berkata apapun. Di sebelah Sander, Priska berucap, "Kalian mengobrol loh. Kalau Tuan Sander butuh bantuan, silakan hubungi aku kapan saja." Kemudian, dia berbalik dan pergi. Sander berjalan ke samping Maura. Usai ragu sejenak, dia bertanya, "Selina dan Rosa datang ke Bima Sakti, apa kamu tahu?" Wanita itu tampak mengangguk, "Aku tahu." Sander buru-buru bertanya, "Kamu tahu di mana mereka?" Maura hanya tersenyum dan tidak menjawab. Sander menatapnya. Wanita itu tiba-tiba bertanya, "Selina punya anak?" Pria itu tampak mengangguk. Maura mengangguk, lalu berujar seraya tersenyum, "Setelah lahir, aku akan mengangkatnya jadi ketua dewa untuk memerintah alam semesta nyata." Sander ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Tapi, bukannya alam semesta nyata milikmu?" Maura tersenyum seraya menjawab, "Bayi yang mereka lahirkan adalah bayiku juga, tidak ada perbedaan." Sander terdiam. Bukankah masih ada perbedaan? Kala itu, tiba-tiba suara terdengar dari jembatan. "Razia porno." Mendengar itu, orang-orang di jembatan beralih perhatian ke arah Maura. Wanita itu segera mengangkat bukunya, lalu menarik Sander dan tergesa-gesa berkata, "Cepat kabur." Sander kehabisan kata-kata. Maura menarik pria itu dan berlari jauh. Setelah tidak ada orang yang mengejar, dia menghela napas lega. Wajahnya yang cantik merona merah, cantik sekali. Sander memperhatikan Maura, lalu bertanya, "Kekuatanmu juga ditekan?" Maura mengedipkan mata seraya menjawab, "Ya." Sander terdiam. Ayahnya sehebat ini. Bahkan bisa menekan dewa nyata. Maura tiba-tiba tersenyum, lalu berucap, "Ayo, aku akan mentraktirmu makan." Usai berkata demikian, dia membawa Sander ke sebuah warung sate. Dia memesan banyak sate, lalu meletakkan buku-bukunya di samping. Sander memperhatikan Maura dan terdiam. Wanita itu bertanya sambil tersenyum, "Ada sesuatu di wajahku?" Dia membalas seraya tersenyum, "Kamu beda yang kusangka." Maura bertanya, "Beda?" Sander tampak mengangguk, "Aku kira kamu akan sangat dingin." Maura mengangkat sudut bibirnya, lalu bertanya, "Seperti Selin?" Sander berujar, "Dia sebenarnya tidak begitu dingin." Maura tersenyum tipis.
Kalau kamu tidak datang mencariku, aku juga akan mencarimu. Sander sedikit penasaran. Kenapa? Maura berucap sambil tersenyum, karena kamu adalah adik iparku, tentu aku harus bertemu denganmu. Sander berpikir sejenak, lalu bertanya, apa kamu tahu aku dari alam semesta Guanxuan? Maura mengangguk, tahu. Pria itu menatapnya sambil berucap, kedua alam semesta kita sudah bertarung sangat lama. Kini, hidangan sate datang. Maura mengambil sepotong sate dan memberikannya kepada Sander. Ini. Sander menerimanya seraya berucap, terima kasih. Maura menggigit sepotong sate itu, lalu berujar sambil tersenyum, aku hanya membuat perumpamaan. Jangan terlalu dipikirkan. Sander pun mengangguk, oke. Maura berucap, ada 2 kelompok semut berkelahi di samping kita, apa kamu tertarik? Ekspresi Sander membeku. Maura tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia melanjutkan makan. Sander akhirnya mengerti. Wanita di hadapannya sama seperti bibi bergaun polos, kakek, dan yang lainnya. Mereka mungkin sudah tidak peduli dengan banyak hal lagi. Inilah sifat ilahi. Mereka mungkin masih memiliki sisi kemanusiaan, tetapi mungkin hanya untuk beberapa orang tertentu. Layaknya bibi bergaun polos terhadap ayahnya. Maura mengambil sepotong sate kambing dan menggigitnya, lalu berucap, sejatinya, musuh dari alam semesta nyata bukanlah alam semesta Guanxuan. Musuh dari alam semesta Guanxuan juga bukanlah alam semesta nyata. Sander bertanya, bencana alam semesta. Maura menjawab, bencana alam semesta. Hanya salah satunya. Salah satunya. Sander sedikit terkejut, lalu bertanya, apa ada yang lain? Wanita itu mengangguk. Sander bertanya lagi, apa itu? Maura hanya tersenyum, tetapi tidak menjawab. Pria itu merasa sedikit frustrasi, jadi dia mengubah pertanyaannya, aku dengar, kamu sedang menekan bencana alam semesta. Benarkah? Maura tampak mengangguk. Sander bertanya karena bingung, lalu, kenapa kamu ada di sini? Maura menjawab, kekuatanku ada di tempat bencana alam semesta. Ekspresi Sander terkesan. Jadi, maksudmu, kekuatanmu sedang menekan bencana alam semesta, tapi dirimu ada di sini. Maura mengangguk, ya. Sander terkesan oleh hal ini. Dia mulai menyadari bahwa Maura mungkin lebih kuat dari yang dia bayangkan. Maura mengambil sepotong sosis panggang dan memberikannya kepada Sander. Coba ini. Sander menerima sosis panggang itu dan menggigit sepotong kecil, lalu berucap, enak. Senyum memesona muncul di wajah Maura. Makanan di Bima Sakti ini sangat lezat, tidak pernah bikin enek. Sander berucap sambil tersenyum, benar. Setelah itu, ketika hendak mengambil suapan berikutnya, tiba-tiba dia merasa sesuatu dan berbalik. Dia melihat seorang pria paruh baya berdiri di sana. Pria itu mengenakan jubah abu-abu dan memiliki aura yang kuat. Matanya tajam dan terasa ada aura membunuh dari dirinya. Dia datang untuk menargetkan dirinya. Dahi Sander tampak berkerut. Begitu Maura melihat pria paruh baya itu, dia tidak berkata apa-apa. Kini, pria paruh baya itu tiba-tiba bertanya, kamu Sander? Sander mengangguk dan menjawab, ya. Pria itu memperhatikan Sander sebentar, lalu berucap, orang-orangku di sekte masa depan mati di tanganmu. Sekte masa depan. Sander sedikit terkejut, lalu buru-buru bertanya, apakah ketua sekte masa depan adalah Yira? Kurang ajar. Pria paruh baya itu tiba-tiba marah. Beraninya kamu menyebut nama buyut guru. Di antara kemarahan, dia melepaskan aura kuat yang sangat menakutkan. Sander segera berucap, aku mengenal buyut gurumu. Tolong minta dia untuk bertemu denganku. Kurang ajar. Pria paruh baya itu kembali marah. Siapa kamu untuk meminta buyut guru bertemu denganmu? Sombong sekali. Usai berkata demikian, dia langsung melambaikan tangannya. Dengan satu pukulan, kekuatan yang menakutkan terpancar dari tangannya dan segera menuju Sander. Melihat adegan ini, Sander tampak mengernyit, sial, dia pasti seorang ahli. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menarik Maura ke belakangnya. Kemudian, dia menusukkan pedangnya ke depan.
Meski menggunakan energi Xuan, sebelum niat pedang itu keluar, sebuah kekuatan misterius langsung menekan kembali niat pedangnya. Bam! Seiring terdengarnya suara gemuruh, Sander dan Maura langsung mundur beberapa meter. Pukulan itu bahkan belum menghilang dan menempel erat pada pedangnya. Tingkat Grandmaster. Saat itu, pria paruh baya itu tiba-tiba meluncur maju. Dia menuju Sander dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga menghasilkan banyak bayangan cacat. Sander terkejut. Dia segera berbalik melihat Maura yang masih makan sate di sampingnya. Cepat pergi. Dia langsung meluncur maju dan menusukkan pedangnya ke depan. Namun, lagi-lagi niat pedangnya ditekan kembali. Sial. Sander mengumpat. Dia sebenarnya tidak perlu pulih sepenuhnya. Cukup dengan sedikit niat pedang, dia bisa dengan mudah mengalahkan Grandmaster di depannya. Hanya saja, masalahnya, setiap kali niat pedang itu muncul, itu segera ditekan kembali. Terlalu menjengkelkan. Sander marah sampai paru-parunya hampir meledak. Kala itu, pukulan pria paruh baya itu langsung menghantam pedangnya. Bam! Pedang bergetar hebat. Kekuatan yang dahsyat lagi-lagi membuat Sander mundur beberapa meter. Sander bahkan belum berhenti, tetapi pria paruh baya itu sudah meluncur lagi. Tinjunya langsung menuju kepalanya. Kekuatan yang kuat membelah udara dan menghasilkan suara ledakan udara yang mengerikan. Wajah Sander menjadi serius. Ketika pria paruh baya itu meninju, Sander tiba-tiba menghindar dengan sedikit pergerakan. Pada saat yang sama, dia menusukkan pedangnya ke arah pinggang pria paruh baya itu dengan tajam. Pria paruh baya itu menggenggam kedua tangannya tiba-tiba. Dia berseru, energi langit vital. Bam! Serangan Sander langsung ditahan oleh energi langit vital itu. Bukan hanya itu, kekuatan yang dahsyat juga membuat Sander mundur beberapa puluh meter. Pada saat itu, pedang di tangan Sander tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang yang menyambar ke arah wajahnya. Pedang terbang. Bam! Namun, pedang ini tidak bisa menembus energi langit vital pria paruh baya itu. Sebab, bukan hanya kecepatannya, kekuatan dan niat pedang Sander juga terus-menerus ditekan oleh kekuatan misterius itu. Lebih tepatnya, musuhnya bukanlah pria paruh baya itu, melainkan kekuatan misterius itu. Pada saat itu, pria paruh baya itu tiba-tiba berbalik. Dia melancarkan satu pukulan ke arah Sander dan Maura yang tidak jauh darinya. Dia berkata, tebasan langit. Bam! Pukulan itu menimbulkan jejak telapak tangan berwarna emas yang menuju Sander dan Maura di kejauhan. Melihat adegan ini, Sander segera mengubah ekspresinya. Maura mengingatkan, apa kita harus kabur? Kabur. Sander segera mengangguk. Oke, aku nurut. Kemudian, dia menarik Maura dan berbalik untuk melarikan diri. Kemana kalian akan lari? Pada saat itu, pria paruh baya itu tiba-tiba melompat dan langsung meninju ke arah Sander dan Maura. Angin pukulan yang kuat langsung menerpa mereka. Sander segera mendorong Maura ke samping, lalu melangkah maju dengan jari-jarinya yang menyambar. Bam! Niat pedang dalam dirinya melonjak keluar, tetapi segera ditekan kembali. Sialan! Sander tak kuasa memaki. Bam! Sander mundur beberapa puluh meter lagi. Ketika dia berhenti, darah mulai menetes dari sudut mulutnya. Frustrasi. Harus diakui, saat ini Sander merasa sangat tertekan. Dia hampir saja ingin melontarkan kata-kata kasar. Namun setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia khawatir akan dihakimi secara bersamaan. Berhubung teringat akan sesuatu, Sander memalingkan kepalanya ke arah Maura yang berdiri di sampingnya. Kamu masih belum kabur. Maura mengedipkan matanya. Apa kamu butuh? Bantuan. Sander terkejut. Kekuatanmu tidak ditekan. Maura tidak menjawab. Dia langsung mengeluarkan pistol dan menembak ke arah Grandmaster yang jauh. Ekspresi Sander membeku. Citra dewa nyata dalam hatinya lagi-lagi runtuh. Bersambung.